Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ya video pembahasan soal sifat fisis dan kimia senyawa hidrokarbon. Video ini khusus membahas soal-soal mengenai sifat fisis dan kimia. Sebelum menyimak video ini, kalian harus kudu wajib menyimak pembahasan materi sifat fisis dan kimia senyawa hidrokarbon ya, yang video sebelum ini, jadi agar kalian lebih mudah mengerti dan menjawab soal-soal yang akan kita bahas berikut ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Sebelum kalian menyimak sampai selesai, siapkan dulu nih buku tulis dan alat tulisnya. Kalian catat ilmu-ilmu yang ada dalam video ini agar kalian tidak mudah lupa ya. Ketika lupa bisa kalian lihat-lihat lagi, kalian ulang-ulang lagi. Kalau kalian catat kan nggak lepas ilmunya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Contoh soal yang pertama, kita masuk contoh soal yang pertama. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar terhadap sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Pernyataan yang benar kecuali yang A, alkana dapat berada dalam wujud padatan, cairan maupun gas. Ayo, benar atau salah? Kalian pasti bisa jawabnya kalau udah menyimak video pembahasan materinya. Ayo disimak dulu yang belum nyimak. Yang A ini adalah benar. Alkana bisa berwujud padatan. Contohnya kemarin yang di video pembelajaran itu parafin, lilin. Cairannya itu cairan heksana, dan gas metana. Betul yang A. Yang B, semua alkana memiliki titik didih kurang dari 100 derajat Celcius. Dia bilang semua. Benar salah? Salah dong, nggak semua ya. Nah, yang C, senyawa 1 butena lebih mudah larut dalam air dibandingkan senyawa 1 heksena. Ayo, betul salah? Disimak dulu videonya yang tentang pembahasan materi ya. Butena C-nya kan 4, heksena C-nya 6. Ayo, lebih larut mana, yang C-nya 4 atau C-nya 6? Tentu yang C yang lebih sedikit. Kelarutan dalam airnya lebih besar dibanding C yang banyak atau rantainya lebih panjang, makin sulit larut. Berarti yang C benar. Yang D, etena lebih reaktif dibanding alkana. Etena itu alkena, C2H4. Alkana itu rantai tunggal. Yang lebih reaktif itu rantai ikatan rangkap atau ikatan tunggal. Yo, disimak dulu videonya ya. Kalau kalian sudah menyimaknya, kalian tahu ini jawaban yang D ini benar atau salah? Benar ya. Etena lebih reaktif dari alkana. Urutannya itu alkuna lebih reaktif dari alkena, alkena lebih reaktif dari alkana. Reaktif itu apa? Kemudahan suatu zat untuk bereaksi ya. Yang E, parafin merupakan jenis alkana yang memiliki titik didih tinggi dan digunakan sebagai lilin. Betul ya. Jadi jawaban pengecualian atau yang salah adalah yang B. Tidak semua alkana memiliki titik didih kurang dari 100 derajat Celcius. Contohnya adalah alkana-alkana dengan jumlah atom C lebih dari 17. Biasanya berwujud padat, memiliki titik didih lebih dari 100 derajat Celcius ya. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Terdapat beberapa senyawa hidrokarbon sebagai berikut. Yang A, N-heptana. Yang B, 2,4 dimetilheksana. Yang C, N-pentana. Yang D, 2-metilbutana. Pertanyaannya, urutan titik didih senyawa yang semakin meningkat adalah, semakin meningkat berarti dari kiri ke kanan makin besar titik didihnya ya, atau makin tinggi. Nah, apa aja yang mempengaruhi kenaikan titik didih? Di pembahasan materi video sebelumnya sudah dibahas ya. Poin pertama yang mempengaruhi titik didih senyawa hidrokarbon semakin tinggi yaitu ketika yang pertama, rantai karbon semakin panjang, artinya jumlah C semakin banyak.
jumlah C semakin banyak, maka MR atau massa molekulnya makin besar, maka titik didihnya semakin tinggi. Poin yang kedua dipengaruhi oleh bentuk rantai karbon. Semakin lurus rantai karbonnya, maka titik didih semakin tinggi. Kebalikannya, kalau makin banyak cabangnya, maka titik didih hidrokarbon semakin rendah. Nah, kita lihat dulu nih di poin ke-1, kita tentukan dulu jumlah C-nya. Yang A, jumlah C-nya heptana, rantainya lurus, berarti C-nya 7. Yang B, heksa, C-nya 6, tambah metilnya ada 2, berarti 6 tambah 2, C-nya ada 8. Yang C, N-pentana, pentana itu C-nya 5, N ini berarti rantainya lurus. Butana, C-nya 4, ditambah metilnya ada 1, ya, berarti C-nya juga 5. Nah, kalau kita gambar strukturnya seperti ini ya, heptana itu C-nya 7 lurus, ya, jumlah C-nya 7. Heksana rantai utamanya 6 tambah cabangnya 2, metilnya ada 2, berarti 6 tambah 2 jumlah C totalnya 8. N-pentana artinya rantainya 5 lurus, ya. Nah, 2 metil butana, butana rantai utamanya 4 tambah cabangnya 1, jadi C-nya 5, ya, totalnya 5 tapi bentuknya bercabang. Nah, urutannya gimana nih? Urutan berdasarkan kenaikan titik didih yang semakin tinggi. Urutan pertama atau titik didih yang paling rendah, kan dari rendah ke tinggi ya. Yang paling rendah itu yang jumlah C-nya sedikit nih. C-nya sedikit antara C5N pentana atau yang jumlah C-nya 5 2 metil butana. Nah, yang paling rendah yaitu yang rantainya bercabang, yang lurus titik didihnya lebih tinggi. Berarti urutan pertama yang titik didihnya paling rendah yaitu yang D, ya. Yang D. Urutan kedua yang jumlah C-nya 5 juga tapi rantainya lurus, ya. Terendah kedua yaitu yang C. D lebih kecil dari C. Nah, sekarang terendah ketiga. Terendah ketiga titik didihnya yang jumlah C-nya lebih sedikit, C7 atau C8. Jelas C7. Berarti C lebih kecil dibanding A, ya. Nah, yang paling tinggi adalah yang jumlah C-nya lebih banyak yaitu C8. Berarti urutan dari rendah ke tinggi itu D, C, A, B. Nah, urutan yang semakin meningkat, ya. Nah, tapi ketika kita lihat di option tandanya lebih besar semua, berarti ini maksudnya bukan semakin meningkat ya, semakin menurun harusnya, karena di option tandanya yang lebih besar dulu yang ditulis, ya. Berarti kalau kita balik, B lebih besar titik didihnya dibanding A lebih besar titik didihnya dibanding C lebih besar titik didihnya dibanding D, ya. Berarti jawabannya adalah C. Seperti itu. Kita lanjut ke latihan soal. Ayo yang sudah mencatat di materi sebelumnya langsung dijawab nih. Latihan soal nomor 1. Hidrokarbon memiliki wujud gas, cair, dan padat. Senyawa hidrokarbon berikut yang berwujud padat adalah, nah, yang berwujud padat di catatannya yuk kemarin yang gimana? Yang jumlah C-nya lebih dari 17 biasanya berwujud padat. Jadi jawabannya adalah yang E. Latihan soal yang kedua. Berikut ini merupakan sifat umum dari alkana yang bukan merupakan sifat alkana, ya. Alkana kecuali yang A. Betul nggak nih rumus umumnya CnH2n plus 2? Betul. Memiliki deret homolog dengan selisih CH2. Coba kita lihat deret homolog alkana yang kalau C-nya 1 H-nya 4, kalau C-nya 2 H-nya 6. Selisih C-nya 1 dari 1 ke 2 kan selisih C-nya 1, H-nya dari 4 ke 6 selisih H-nya 2, berarti selisihnya CH2. Betul.
Umumnya bersifat nonpolar. Ayo, di video sebelumnya kita udah bahas ya sifat kepolaran senyawa hidrokarbon. Alkana ini memiliki sifat yang nonpolar ya. Kebanyakan senyawa hidrokarbon bersifat nonpolar. Nah, mudah mengalami reaksi adisi. Salah. Kenapa? Nanti kita belajar ya jenis-jenis reaksi hidrokarbon. Tapi secara umum reaksi adisi itu pemutusan ikatan rangkap. Dari rantai yang punya rangkap diputus jadi tunggal. Nah, alkana kan awalnya nggak ada rangkap, dia dari awalnya udah tunggal, berarti si alkana tidak mengalami reaksi adisi. Nanti jawabannya yang D. Sedangkan mudah terbakar betul juga, karena salah satu contoh alkana kan CH4. CH4 ini gas metana. Gas metana ini gas yang berisi di dalam bahan bakar gas ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di antara senyawa-senyawa berikut yang memiliki kepolaran paling kecil. Kepolaran paling kecil. Nah, di materi sebelumnya kalian udah mencatat belum nih sifat kepolaran ya? Makin panjang rantai C, makin panjang rantai karbon ya, maka sifatnya makin non-polar. Nah, ini semua rantainya lurus nih, NN artinya normal. Normal itu lurus. Tinggal kita cari aja kepolaran paling kecil, berarti kan makin nonpolar. Ya, kalau makin nonpolar berarti C-nya paling panjang. Cari yang C-nya paling panjang. Buta C-nya 4, okta C-nya 8, penta C-nya 5, heksa C-nya 6, hepta C-nya 7. Berarti yang paling nonpolar atau yang kepolarannya paling kecil, yang jumlah C-nya paling banyak, yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Pernyataan berikut yang benar adalah titik didih etana lebih besar dari propana. Betul apa salah? Titik didih kan tadi pengaruhnya ke jumlah C ya. Titik didih, yo disimak lagi nih di video pembahasan materi agar kalian cepet nih jawab soalnya. Titik didih dipengaruhi oleh jumlah C. Makin banyak jumlah C, titik didih makin besar. Yang kedua, bentuk rantai. Kalau bentuk rantai C-nya lurus ya, yang lurus titik didihnya lebih tinggi dari yang bercabang. Jumlah C yang banyak, titik didihnya lebih tinggi dibanding jumlah C yang sedikit. Yang A, titik didih etana lebih besar dari propana. Salah. Etana C-nya 2, propana C-nya 3 ya. C-nya 3 harusnya titik didihnya lebih besar dong dibanding yang C-nya 2. Berarti yang A salah ya. Yang B, titik didih heksa C-nya 6 lebih besar dari hepta C-nya 7. Salah. Kan makin banyak jumlah C, titik didihnya makin besar. Yang C, titik didih 2 metil butana. Buta itu C-nya 4 tambah metil 1, jadi jumlah C-nya 5. Heksa ini lurus, C-nya 6. C5 lebih besar dari C6. Salah. Titik didihnya besaran yang C-nya 6 dibanding C-nya 5. Yang D, titik didih 3 metil pentana. Penta itu 5 tambah metil 1, berarti jumlah C-nya 6 ya. Heksa C-nya 6 juga, cuma bedanya ini rantainya lurus, ini bercabang. Yang rantai lurus lebih tinggi titik didihnya dibanding yang bercabang. Yang D salah juga. Yang E terakhir, N-butana C-nya 4 lebih besar dari 2 metil propana. Propa itu C-nya 3 tambah metil 1, berarti jumlah C-nya 4 juga, cuma ini bercabang, ini lurus. Sama-sama C-nya 4. Ini lurus, ini bercabang. Berarti titik didih yang rantai lurus lebih tinggi dibanding yang bercabang. Berarti yang E betul. Jawabannya adalah E ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-5.
Di antara senyawa-senyawa berikut yang memiliki titik didih tertinggi, ayo yang mana nih? Gampang ya. Titik didih tertinggi berarti kita cari yang jumlah C-nya banyak, terus yang rantainya lurus, rantai lurus. Heksa, C-nya 6. Kita tentuin dulu jumlah C-nya ya. Penta tambah metil, penta 5 metil 1 berarti C-nya 6. Heksa 6 tambah metil 1 berarti jumlah C-nya 7. Penta 5 tambah dimetil, dimetil tuh metilnya ada 2 berarti ditambah 5 jumlah C-nya 7. Buta, C-nya 4 tambah dimetil, metilnya ada 2, kita tambahin jumlah C-nya 6. Yang paling tinggi berarti yang jumlah C-nya banyak dulu, berarti ini salah, ini salah, ini salah. Nah, jawabannya C atau D yang jumlah C-nya 7 nih. Yang makin lurus makin tinggi titik didihnya. Berarti lurusan yang C karena cabangnya cuma 1. Yang D cabangnya ada 2, makin banyak cabang titik didihnya makin rendah ya. Kita masuk ke contoh soal ke-6. Urutan kestabilan hidrokarbon yang tepat adalah kestabilan hidrokarbon yang urutannya gimana? Yang rantai tunggal ya. Yang ikatannya tunggal lebih stabil dibanding yang rangkap 2, rangkap 2 lebih stabil dibanding rangkap 3. Berarti jawabannya yang kestabilannya paling tinggi adalah alkana lebih stabil dari alkena, alkena lebih stabil dari alkuna. Ini udah ada ya di pembahasan materi, makanya ayo dicatat pembahasan materi di video sebelum ini ya. Nah, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai kita membahas soal-soal tentang sifat fisis dan sifat kimia senyawa hidrokarbon. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video lainnya ya di channel Ratnasari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.